dengan mengusung tema peluang dan tantangan PTKI di era disrupsi. Tema ini menjadi tema yang sering diperbincangkan oleh banyak kalangan seiring dengan banyaknya perubahan-perubahan luar biasa yang kemudian mendesak seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali adalah institusi pendidikan, termasuk diantaranya adalah perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, IAIN Madura mengundang 2 narasumber utama, ditambah nanti tuan rumah, untuk membincang tema besar ini, bagaimana kemudian nanti IAIN Madura termasuk juga perguruan tinggi lainnya menghadapi apa yang disebut dengan era disrupsi. Kita tahu bahwa era disrupsi memiliki dampak yang sangat luar biasa. Ini lantaran yang pertama karena secara teknologi akibat dari revolusi industri 4.0 yang ini juga berdampak terhadap pola dan perilaku yang terjadi di masyarakat. Yang kedua tentu saja adalah gaya hidup. Gaya hidup generasi Z yang saat ini juga memiliki dampak yang luar biasa terhadap bagaimana berinteraksi dengan lainnya. Sehingga kemudian seiring dengan pandemi COVID-19 ini juga mengubah pola kita, pola relasi kita, termasuk diantaranya adalah ketika menyelenggarakan seminar semacam ini. Sehingga kemudian muncullah webinar. Nah, oleh karena itu, membincang tema ini hadir 3 narasumber. Yang pertama narasumber dari tuan rumah, yaitu Bapak Rektor, Bapak Dr. Haji Muhammad Qasim, MPD. Yang kedua nanti akan dilanjutkan oleh Profesor yang kata Prof. Nofsam yang lebih senior terlebih dahulu, Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo, MPD, yang selanjutnya nanti memungkasi seminar ini, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nursam, MSI. Nah, agar tidak berpanjang kalam, saya kira saya akan segera mempersilahkan kepada Pak Rektor untuk memberikan sambutan sekaligus menjadi narasumber pada tema kita kali ini. Sebagai tuan rumah, saya persilahkan terlebih dahulu. Jadi karena waktu kita hanya 2 jam dari sekarang, harus berbagi waktu sekitar 20 atau 25 menit masing-masing narasumber. Sisanya nanti kita isi dengan diskusi. Demikian, silakan Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya hormati 2 narasumber kita, Profesor Imam Suprayogo. Selamat datang Pak Imam. Terima kasih Pak Rektor. Yang kedua yang saya hormati Prof. Kiai Nursam. Selamat datang. Para pemirsa dan moderator, rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadiran Allah SWT karena pagi ini kita bisa bersua secara online dalam rangka seminar tentang peluang dan tantangan PTKI di era disrupsi. Sebagaimana diungkap bahwa acara ini adalah rangkaian dari acara Milad IAIN Madura yang ke-54. Mengapa 54? 54 dihitung ketika tahun 66 IAIN Sunan Ampel membuka cabang di Pamekasan, yaitu IAIN Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel cabang Pamekasan. Kemudian sejak 97 Fakultas Cabangnya menjadi STAIN Pamekasan. Dan sejak 2018 menjadi IAIN Madura. Jadi sudah berusia 54 tahun. Dalam masa yang panjang ini tentu banyak pihak yang terlibat dalam memajukan kampus tercinta ini. Karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah hasanal jaza. Tentu tidak berhenti dari hanya IAIN Madura. Kami sedang persiapkan proposal untuk menuju UIN Madura yang menjadi cita-cita kita bersama. Karena itu dukungan dari segala pihak sangat kami harapkan dalam rangka persiapan menuju UIN Madura. Pak Ibu saya hormati, yang kedua terkait dengan tema seminar kita, era disrupsi. Saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, disrupsi ini adalah perubahan
yang fundamental, yang cerabut dari akarnya. Artinya apa? Bahwa awalnya disrupsi dari aspek ekonomi kemudian menjalar kemana-mana, termasuk aspek pendidikan. Nah, yang menarik, ada dua pandangan tentang dampak disrupsi ini bagi kehidupan manusia. Pertama, Fukuyama mengatakan bahwa disrupsi adalah gangguan terhadap nilai dan tatanan sosial yang berpotensi meruntuhkan peradaban manusia. Nah, sebaliknya ada pandangan dari Christensen yang mengatakan bahwa disrupsi adalah inovasi yang menguntungkan, sehingga harus disambut dengan sukacita. Nah, dua pandangan ini kami gabung dalam diskusi kali ini terkait dengan PT KAI. Bagaimana PT KAI memandang disrupsi sebagai peluang dan tantangan. Dan harus dipahami bahwa PT KAI sangat berbeda dengan perguruan tinggi umum. PT KAI punya dua misi, pertama adalah misi akademik, yang kedua adalah misi dakwah. Misi dakwah dalam arti menebarkan Islam rahmatan lil alamin kepada semua pihak. Tentu dalam perspektif disrupsi ini, pengaruh-pengaruh tak bisa dihindarkan. Bagaimana menebarkan Islam kepada masyarakat. Apalagi dalam rangka bagaimana mengembangkan tradisi akademik di perguruan tinggi Islam. Nah, tentu dua pakar kita sudah hadir di forum ini untuk menjelaskan secara rinci dari perspektif yang mungkin saja sama atau berbeda. Dua pakar yang sudah lama malang melintang di dunia pendidikan Islam, yaitu Profesor Nasam dan Profesor Imam Suprojo. Karena itu kami selaku rektor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua narasumber kita yang telah berkenan hadir secara online dalam acara ini. Lalu tentu kami berterima kasih kepada para pemirsa, para peserta, para pendengar yang terlibat langsung dalam forum ini. Akhirnya, saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Langsung saja kepada narasumber inti. Dipersilakan kepada yang terhormat Bapak Profesor Kiai Haji Imam Suprayogo untuk menyampaikan materinya. Slide nanti kita share dari sini, Prof. Monggo silakan, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'da ma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Rektor IAIN Madura, bentar lagi mau jadi universitas. Amin. Pak Sekjen periode yang lalu, Pak Profesor Dr. Kiai Nursam, yang saya senang sekali melihatnya sehat, cerah, wajahnya tampil tampak lebih muda. Para peserta webinar semuanya yang berbahagia, kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minatul umat ila nur. Pertama kali saya berterima kasih dan ingin menyampaikan selamat bermilad IAIN Madura yang ke-54. Sudah lama sekali, tentu saja pengalamannya sudah cukup banyak. Sekarang sudah saya lihat tambah besar, lalu dosennya sudah banyak, gedung-gedungnya sudah besar-besar, saya lihat kalau ke belakang.
Kalau di depan tidak begitu kelihatan, ternyata ketika masuk ke dalam luar biasa itu. Karena itu sudah sangat cocok Prof. Nur Sam untuk didorong untuk menjadi universitas. Kalau Prof. Nur Sam masih jadi sekjen, sekarang juga saya minta itu untuk tanda tangan. Gitu. Dulu waktu jadi dirjen pertama kali, saya titip hari ini juga ditandatangani program studi apa itu di Bukit Tinggi. Pagi saya pesan, sore sudah ngomong, sudah saya tanda tangani, gitu waktu itu. Makanya umpama sekarang beliau masih jadi sekjen, apalagi jadi Menteri Agama, mudah sekali hanya sekedar mengubah IAIN menjadi UIN itu. Tapi paling tidak sekarang doanya dan keterlibatan beliau lah, dorong-dorong orang yang dikenal beliau di Jakarta sana. Nah, bicara tentang bagaimana peluang dan tantangan PT KIN di era disrupsi ini, saya kira kita tidak perlu terkejut sebetulnya kalau kita melakukan perenungan dalam-dalam terhadap Al-Quran ini. Saya ini semakin tua ini semakin tatkala membaca Al-Quran ini memang luar biasa. Saya mengidolakan waktu saya ke Pamekasan, ke IAIN kan juga saya ajak untuk merenungkan surat Ali Imran ayat 190-91 itu. Di sana itu kan jelas sekali kan, ada konsep ulul albab. Siapa ulul albab itu? Ulul albab itu kan alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu ingat Allah gitu kan. Tatkala sedang berdiri, duduk dan berbaring. Hanya ini memang harus digali yang dimaksud dengan ingat Allah itu apa sebetulnya. Sebab Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bertempat, tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang menyerupainya. Lalu bagaimana ingat sesuatu yang seperti itu gitu. Ini karena itu lalu kemudian tidak gampang. Padahal kalau menyebut sesuatu gimana cara, Mas? Tanpa menyebut nama, tanpa tahu siapa yang punya nama, kan man abda al asma dunal makna faqad kafaro, kan bahaya sekali. Yang kedua itu kan wa yatafakaru nafi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan penciptaan langit dan bumi itu apa kalau bukan mengkaji biologi, mengkaji fisika, mengkaji kimia, matematika, statistik, dan seterusnya ini. Nah inilah sebetulnya yang dikaji oleh orang-orang Barat, yang juga tidak terlalu dipedulikan oleh umat Islam sendiri. Sehingga lalu kemudian orang Barat lewat sains ini, mereka bisa mengetahui tentang jagat raya ini dari biologi, fisika, kimia tadi. Ini luar biasa itu, lewat laboratoriumnya ini, lewat risetnya ini. Sementara umat Islam tidak peduli gini. Akhirnya orang non-Islam tahu, umat Islam tidak tahu, padahal diperintah oleh Al-Quran. Lalu kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Agar tidak sia-sia tentu harus ada teknologi. Orang lagi-lagi, orang Barat juga membuat teknologi informasi, teknologi transportasi, teknologi digital, teknologi sampai virus saja itu dibuat itu oleh. Tapi lalu kemudian diteruskan subhanaka faqina adzabannar itu. Manakala teknologi itu tidak terkendali, maka lalu kemudian bisa menjerumuskan kita semua. Jadi jangan dikira sains teknologi tidak bahaya, Quran pun juga menuntun kita seperti itu. Kalau umpama dulu tidak ada teknologi transportasi, komunikasi yang kayak gini, virus 19 ini, corona di Wuhan itu tidak cepat nyebar di sini, tapi karena itu ada teknologi ini begitu cepat seluruh dunia
masuk di situ. Nah, ini menurut saya yang perlu, karena itu dalam slide saya itu katakan sebetulnya siapa sih PTKIN ini? PTKIN itu menurut saya yaitu yang selalu berpikir, beramal soleh, gitu kan? Yang seperti itu. Lalu kemudian peran apa yang dilakukan? Nah, tentu yang kita lakukan adalah di bidang akademik, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnahnya ini. Nah, kalau itu, maka sebenarnya di dalam slide saya katakan, tidak perlu kita ini galau dengan disrupsi itu, tidak perlu menurut saya, kalau kita ini kokoh, gitu kan. Lalu kemudian menurut hemat saya, agar kita itu mampu, kita sebenarnya harus tahu siapa sih sesungguhnya PTKIN ini. Mengenal diri sendiri itu penting sekali. Kadang-kadang kita ini berusaha mengenal orang lain, tapi lupa mengenal diri sendiri. Karena tidak pernah mengenal diri sendiri, maka kita tidak tahu diri. Dan mungkin juga tahu, tetapi kita lupa diri. Padahal sebutan lupa diri, tidak tahu diri, itu adalah sangat bahaya sekali. Coba kalau kita disebut tidak tahu diri kan menjadi jelek. Kalau kita tidak tahu PTKIN, kita berada di PTKIN, kan kurang bagus gitu kan. Karena itu siapa? Menurut hemat saya, kalau kita warga kampus itu berislam dan mengetahui betul tentang Al-Quran dan Sunnah, menurut saya hanya problem kalau di tempat-tempat lain. Kalau di Madura ini, saya tidak begitu khawatir sebetulnya kalau di Madura itu. Masyarakat yang di backup dengan pesantren yang sedemikian banyak itu, mereka mesti Rahmat Madura, anak-anak Madura, lulusan apa saja, apa SMA atau Amaltra Aliyah, saya yakin mereka bisa membaca Al-Quran. Bahkan juga bisa memahami Al-Quran, bisa hafal Al-Quran. Menurut hemat saya seperti itu di Madura. Berbeda di tempat yang lain. Di tempat yang lain itu saya seringkali diskusi sama Pak Prof. Nersam. Coba mahasiswa itu banyak yang membaca Quran aja tidak bisa. Pelidotan katanya itu. Lalu bagaimana mengatakan sebagai warga PTKI, kalau lalu membaca Al-Quran aja tidak bisa. Apalagi lalu kemudian memahaminya. Yang dituntut sebetulnya itu, memahaminya. Mereka mestinya tahu diri, tahu siapa sebagai seorang beragama, tahu Rasulnya, tahu Tuhannya, lalu kemudian juga bagaimana cara menyembah Tuhan. Cara sholat, kadang-kadang cara sholat saja itu kita masih ini. Kenapa kita sudah sholat, lalu kemudian kok masih galau, kadang-kadang masih sedih, kadang-kadang masih suka marah, kadang-kadang juga masih iri, dengki. Berarti lalu kemudian sholat kita ini belum tanha anil fasa wal munkar. Yang ini lalu sebetulnya sangat penting sekali di dunia disrupsi seperti ini. Sebab yang kalau imun kita, karena hati kita ini damai, maka ada penyakit apa, ada tantangan apapun, lalu bisa kita hadapi secara bagus, gitu kan. Nah itulah yang saya katakan, kalau kita memahami Quran, lalu kita bisa tahu bagaimana cara menyembah Allah yang tepat, sholat kita bisa mencegah perbuatan yang menggalaukan, yang menjadikan kita galau, kita sedih, kita susah, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak bisa, yang tidak takut dengan hempasan apapun, gitu kan, menurut hemat saya. Lalu kemudian saya di slide saya yang ketiga, disrupsi itu sebenarnya menyangkut apa gitu. Sebetulnya tadi kalau saya baca Al-Quran itu akibat kita sendiri sebenarnya itu. Jadi karena sains teknologi, sains, biologi, fisika, kimia dengan berbagai cabangnya itu dikaji secara mendalam, lalu kemudian dari bekal itu mereka membuat teknologi yang begitu dahsyat. Coba sekarang ini kita, kalau dulu seminar ini kan harus pergi ke Pamekasan, sekarang kok cukup lewat di sini saja gitu, di masing-masing rumah.
dan lalu kemudian bisa ditangkap pikiran-pikirannya ini. Itu kan karena teknologi informasi yang lalu kemudian kita menjadi mudah. Transportasi juga begitu. Dulu kalau kita mau ke Amerika Serikat tidak terjangkau. Sekarang ini 20 jam saja sudah nyampe di sana. Kembali lagi besoknya ke sini sudah juga bisa begitu. Karena kendaraan begitu banyak sekali. Saya 1 tahun kemarin bukan lalu saya pamer, saya tidak kurang dari 10 negara yang saya datangin itu. Saya ke Eropa, saya ke Inggris, ke Prancis, ke Belanda, ke Belgia, ke Jerman. Lalu bulan berikutnya saya ke New York. Bulan berikutnya lagi saya pergi ke New Zealand. Lalu kemudian saya ke Amerika Latin, ke Bogota, ke Kolombia sana itu. Itu hanya dalam waktu 1-2 bulan sudah keliling kayak begitu. Padahal saya ini orang kampung. Orang kampung, lalu sudah tua, kok lalu kemudian dalam waktu 1-2 bulan saja itu bisa pergi ke berbagai negara, berbagai belahan dunia ini. Ini kan karena apa, teknologi informasi dan teknologi komunikasi ini. Dan itu tentu kalau saya nyebut saya, tidak hanya saya, warga dunia kebanyakan sekarang sudah seperti itu gitu. Nah, keadaan yang kayak beginilah berpengaruh yang sangat luas pada persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan sosial, persoalan pendidikan, juga persoalan agama. Nah, ini yang barangkali bisa kita pikirkan bagaimana dalam kondisi kayak begini PTKIN ini. PTKI ini seperti apa sebetulnya itu? Nah, karena itu memang kita harus harus memahami ini semua. Menurut saya harus kita pahami semua ini. Kalau lalu kemudian kita masih tetap seperti dulu, kita lalu membangun tradisi, lalu kemudian yang tidak mau berubah, itulah yang menurut saya menjadi susah. Tapi sekali lagi, perguruan tinggi Islam, seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, bahwa kita itu akademik dan juga dakwah, saya kira tidak ada problem, Pak Rektor. Kita sebagai harus dakwah, dengan adanya teknologi kayak gini, perubahan kayak gini, menurut saya tidak mengapa, gitu kan. Yang tidak boleh berubah itu kan agama. Hanya lalu kita juga harus tahu sebenarnya, kita seringkali bicara agama, kita bicara sains tadi, kita bicara teknologi tadi. Seringkali kita mencampur adukkan ini apa itu. Padahal yang kita bicara namanya saja berbeda konsepnya. Satu agama, sains, teknologi, mesti harus kita dudukkan secara pada tempatnya ini, secara proporsional. Kalau kita itu PTKI, sebetulnya agama itu bicara apa sebetulnya agama itu? Al-Quran itu yang tebalnya sekian halaman, ada 30 juz, 114 surat, itu sebetulnya bicara apa sebetulnya? Kalau buku ekonomi, bicara ekonomi. Kalau itu buku biologi, bicara biologi. Peternakan, bicara peternakan. Pertanyaannya, kalau itu Al-Quran, itu sebetulnya benda yang dibicarakan oleh Al-Quran itu apa? Saya yakin Al-Quran itu tidak bicara tentang teknologi, Al-Quran juga tidak bicara sains, tetapi Al-Quran mendorong, menginspirasi saja sebetulnya tentang sains dan teknologi, tapi tidak bicara itu. Menurut saya, agama yang bersumber Al-Quran itu hanya bicara tentang tentang diri manusia. Diri manusia itu sebetulnya juga tidak seluruh tubuh manusia, tetapi adalah bicara siapa yang punya tubuh manusia itu. Siapa yang punya kaki, siapa yang punya tangan, siapa yang punya mata, hidung, telinga, punya kepala. Siapa yang punya itulah yang sebetulnya diurus oleh agama. Lah siapa yang mempunyai itu?
Yang mempunyai itu adalah yang ada di dalam dada itu. Yang itu kalau di dalam Al-Quran disebut summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Ruh, aku tiupkan ruh. Ruh itulah yang disebut dengan aku, yang disebut dengan iman, yang disebut dengan nur, yang disebut dengan apa namanya, atau cahaya itu yang ada di dalam ini, yang diurusi agama itu sebetulnya kan ini. Agar apa? Agar lalu kemudian nanti bisa kembali, bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala kita tahu fal yang duril insan mimma khuliq, kita tahu bahwa kita itu sebetulnya diciptakan itu dari apa dulu itu? Dari tubuh, lalu kemudian dari batin, zahir dan batin. Lalu kemudian zahir dan batin nanti akan proses dari lahir sampai kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah sebetulnya wilayah agama. Tapi karena kita itu ingin hidup di dunia, dan hidup di dunia ini agar gampang, efektif, efisien, mudah, maka itu tadi perlu teknologi yang berkebablasan, maka lalu kemudian, nah, tatkala bicara PT KAI yang terkait agama, itu tadi saya katakan, bagaimana kita bisa membuat hati kita menjadi terpelihara. PT KAI juga harus memberikan bekal-bekal tentang kehidupan yang disebut dengan sains teknologi. Harus mengerti tentang biologi, fisika, kimia, sehingga lalu kemudian juga ikut-ikut orang barat, bisa membuat pesawat terbang, bisa membuat kapal, bisa membuat ini dengan efektif dan efisien. Nah, kalau itu, maka lalu kemudian kita PT KAI itu menjadi lengkap. Yang ternak disrupsi itu sebetulnya yang nomor 2 ini tadi, yang bagaimana tentang hidup di dunia ini, sedangkan yang di akhirat menurut saya tidak perlu dirubah-ubah. Al-Quran dan sunnahnya itu sudah cukup menurut hemat saya. Itulah kalau bentuknya seperti itu perlu, saya selalu mengatakan, jangan lalu setain, jangan selalu IAIN, tapi dirubah menjadi universitas. Sehingga lalu kemudian keagamaannya masih terpelihara, tapi lalu kemudian sains teknologi itu menjadi dikembangkan. Tidak cukup misalnya hanya seperti dulu, hanya membuka fakultas tarbiyah, membuka bahasa Arab, lalu kemudian hanya membuka, karena ada ekonomi. Tapi nanti ketika sudah berkembang itu akan bisa bagaimana membuat Madura itu menjadi makmur, pertaniannya, peternakannya, kelautannya, tambang-tambangnya. Tidak seperti sekarang. Kita punya sumber tambang, punya nikel dan seterusnya, karena kita tidak punya ilmu, lalu datangkan orang-orang dari Cina, gitu kan, datangkan orang-orang dari Jepang, datangkan orang-orang dari Tiongkok itu, lalu kemudian kita kaget, kenapa ke orang sana yang datang? Yang orang sana bisa mengelola, orang sana punya modal, orang sana punya tenaga, sedangkan kalau diserahkan PT AI nanti tidak jalan. Padahal kalau tidak dikelola lalu kemudian juga tidak ada gunanya, nah hal ini lalu kemudian terjadilah konflik-konflik seperti itu. Maka menurut hemat saya PT AGI itu harus tumbuh dan berkembang. Lalu kemudian bagaimana itu apa namanya tantangan yang harus dihadapi, saya tulis di situ, hendaknya mampu melihat dirinya sendiri secara tepat, yaitu sedang mengerjakan apa, menghasilkan apa, dan untuk apa. PTAN itu harus tahu kita ini sebetulnya sedang mengerjakan apa PTKI. Lalu juga akan menghasilkan apa. Lalu kalau sudah ada hasil, untuk apa sebetulnya? Ini seringkali tidak terumuskan. Lalu kemudian hendaknya menjadikan dirinya sebagai kekuatan pengubah dan bukan sesuatu yang diubah. Harus menjadi pengubah. PT KAI harus menjadi kekuatan pengubah menurut saya.
bukan yang diubah. Lalu kemudian orang PTKI memang harus tahu sebetulnya gerak daripada perubahan agar mampu memerankan diri secara tepat dan maksimal. Ini jangan lalu tidak tahu. Hendaknya mengetahui bahwa dirinya sedang berada di dalam masa yang kayak begini, cepat kayak begini ini. Nah, karena itulah maka saya katakan kita harus berani keluar dari sarang, keluar dari tradisi, keluar dari kultur, membuat mindset baru. Jadi memang tantangannya itu luar biasa kalau menurut saya Pak Rektor. Keluar dari sarang. Kalau dulu dosen-dosen itu datang ke kampus, lalu ngajar bahan-bahan yang telah dipelajari, hasil diskusi. Nah, lalu kita harus tanya sebetulnya, untuk apa ini saya ajarkan itu? Jangan-jangan sudah ini. Jadi seperti itu. Setiap kali 16 pertemuan, lalu kemudian diakhiri dengan ujian. Lalu kemudian diakhiri dengan membuat ini. Kita mesti harus pertanyakan. Termasuk juga misalnya kita belajar bahasa. Kalau si orang Jerman itu, ada Zulf, Profesor Zulf itu saya pernah ketemu di Jerman sana itu dia punya kemampuan membisahkan bahasa Arab. Akhirnya dia ditugasi oleh tentara-tentara Amerika sana itu, ditentara oleh mulai dari zamannya siapa itu presiden siapa, tentara-tentara yang dikirim ke Irak itu, yang dikirim ke Libya, yang dikirim ke Yaman, itu tidak boleh kalau mereka tidak bisa berbahasa Arab. Itu lalu kemudian diciptakan metodologi pengajaran bahasa Arab oleh Profesor Zulf itu. Itu selama 6 bulan terantara tentara Amerika, tentara Eropa itu sebelum pergi itu harus bisa berbahasa Arab agar lalu kemudian bisa komunikasi dengan penduduk asli orang-orang Arab kayak begitu. Coba kalau para rektor di Indonesia itu juga punya pikiran begitu. Sebelum diajari hadis, sebelum diajari tafsir, mereka harus belajar bahasa Arab dulu selama 6 bulan. Nah, maka lalu kemudian bisa menang dalam perang itu. Nah, tetapi untuk keluar kayak gini ini kadang-kadang kan menjadi susah. Nah, yang terakhir, apa peluang PTKI? Saya mengatakan di situ, PTKI itu masih mendapatkan kepercayaan masyarakat. Buktinya peminat masuk di PTKI itu semakin lama semakin banyak. Itu waktu Pak Nur Sam jadi dirjen itu waktu itu. Saya kembangkan UIN Malang, saya kenalkan berbagai negara. Ternyata itu yang kuliah di UIN Malang itu udah kurang dari 32 negara. Awal-awal dulu yang kuliah di UIN Malang itu kan hanya orang-orang dari Malang dan sekitarnya. Kalau ada orang Madura kuliah di Malang itu sudah dianggap orang asing waktu itu. Orang Madura itu dianggap orang asing kuliah di Malang. Karena memang tidak dikenal. Tapi lalu kemudian saya usahakan kenalkan, maka lalu yang mahasiswa itu misalnya tidak saja dari Jawa Timur, tapi dari seluruh Indonesia. Saya tingkatkan lagi. Ternyata mahasiswanya ada yang dari Yaman, ada yang dari Malaysia, Singapura, Filipina, dari Thailand. Bahkan saya punya mahasiswa dari Rusia itu sampai 29 orang. Dari Libya itu lebih dari 100. Itu akhirnya PTKI masih dipercaya oleh masyarakat. Juga memiliki kemampuan beradaptasi sebetulnya. Orang YIN, orang PTKIN itu sama dengan pesantren kalau saya rasakan itu. Sama pesantren. Pesantren itu cepat sekali kalau dijak berubah. Hanya lalu yang ngajak berubah yang tidak ada itu. Tapi kalau dijak, saya pernah itu mencoba. Kalau saya ngajari membuat jamur misalnya, membuat jamur di kampus, mahasiswa, itu 1 bulan belum tentu kalau bisa. Tapi kalau ngajari anak pesantren, seminggu saja sudah kepintaran gitu. Nah, saya menyamakan antara pesantren sama PTKIN ini. Kalau lalu kemudian dengan kemampuan beradaptasi kayak begini dilakukan, maka itu luar biasa menurut saya.
Lalu kemudian juga masih mendapatkan dukungan dari pemerintah dan juga dari masyarakat, apalagi PT KIN. PT KIN itu kan yang penting membuat proposal lalu diajukan Kementerian Agama, kalau proposalnya mantap kan anggarannya banyak kan gitu kan. Tidak begitu sulit. Beda dengan perguruan tinggi swasta, ini memang agak sulit. Karena itu PT KI seperti IAIN Madura ini yang sebentar lagi jadi universitas, menurut saya masih sangat peluangnya besar karena dukungan pemerintah daerah dan juga pusat masih luar biasa. Lalu kemudian memiliki peluang mengembangkan diri secara maksimal. Peluang-peluang itu ada sebetulnya. Peluang-peluang itu ada. Dalam kunjungan saya ke berbagai belahan dunia ini, saya ke Amerika Latin, saya ke Amerika, saya ke Kanada, saya ke Eropa, lalu kemudian di New Zealand, macam-macam ini. Itu peluangnya itu luar biasa Pak Rektor. Luar biasa dan dibutuhkan gitu loh. Yang saya menjadi terharu itu dibutuhkan, di mana-mana itu dibutuhkan. Sekarang orang ingin belajar agama coba. Saya pergi ke mana? Kolombia di sana itu. Orang lalu dengar-dengar ada Islam. Islam di sana memang masih didengar-dengar itu. Duduknya 6 juta, yang Muslim itu hanya 152. 152 orang dari 6 juta coba. Tapi lagi-lagi juga memprihatinkan. 152 keluarga itu punya masjid 3. Kenapa punya masjid 3? Karena alirannya 3. Lah ini perpecahan kayak begini. Yang memang kadang-kadang menyedihkan sekali. Nah, dari perjalanan saya itu ternyata kajian-kajian Islam ini sangat dibutuhkan dan semakin dibutuhkan ke depan ini. Di Brasil, lalu di Ekuador, di Chili, lalu kemudian di mana itu? Argentina gitu kan, teman-teman di sana luar biasa itu. Lalu kemudian menurut khidmat saya Pak Rektor, untuk berkembang itu tidak ada hambatan, itu tidak ada. Kecuali dari dalam dirinya sendiri. Yang menghambat itu menurut saya bukan orang lain, tapi yang menghambat itu adalah diri kita sendiri. Kita merasa belum bisa terbang, padahal sebetulnya sangat pintar terbang. Kita ini merasa kalah, tapi sebetulnya kita bisa menang. Kita ini kadang-kadang merasa didaluir, padahal enggak, kita ini kuat. Saya kemarin mintai oleh pemerintah di Trenggalek kampung saya disuruh untuk membuat riwayat hidup autobiografi kira-kira 5 halaman. Setelah saya tulis dan saya baca, saya sendiri juga terharu. Iya ya, wong kecil-kecil saya ini dulu saya itu pekerjaannya tukang rumput, cari kayu bakar, cari pelihara kambing, pelihara sapi, pelihara kerbau. Kok lalu kemudian saya bisa menjadi rektor, saya bisa pernah ketemu Saddam Hussein, saya pernah ketemu Gaddafi, saya pernah ketemu Pak Asir, saya ketemu Raja Abdullah, saya pernah ketemu beberapa Imam Masjidil Haram. Oh iya ya, kalau begitu memang untuk berubah dan berkembang itu bukan karena orang lain, tetapi menurut saya ya karena dirinya sendiri. Karena itu kalau saya ditanya apa hambatan kita warga kampus ini, hambatan kita tidak ada, kecuali hambatan kita itu adalah dari diri sendiri. Termasuk kita menjawab tantangan disrupsi ini sebetulnya bagaimana kita membuat kokoh. Karena itu untuk membuat kokoh yang saya katakan bagaimana memperkokoh diri sendiri. Memperkokoh diri sendiri itu kalau kita tahu diri kita sendiri, tahu potensi kita sendiri, tahu kekuatan kita sendiri. Dan kalau itu kita bisa kembangkan, pedomannya sudah jelas, kita punya Al-Quran dan As-Sunnah, maka sudah luar biasa menjawab persoalan ini. Saya kira itu Pak Rektor, panitia, moderator, itulah Prof. Nursam yang bisa saya sampaikan lewat online seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, tapi intinya saya ajak siapa sih diri kita
sendiri itu siapa, lalu kemudian yang dimaui oleh lingkungan kita ini seperti apa, lalu kemudian ternyata hambatan itu ada dari kalau saya renung-renungkan setelah umur 70 tahun ini, hambatan itu lebih banyak dari diri sendiri. Tentang pengetahuan agama sudah ada Al-Quran dan sunnahnya, tentang ilmu pengetahuan umum, itu sudah bertebaran di mana-mana, tinggal kita ini mau atau tidak, apakah kita masih kepingin bertentram-tentram, tidak lakukan perubahan, apakah kita itu, apakah atau pilihan lain, kita harus menjadi pengubah dan bukan menjadi bagian yang diubah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam Suprayogo, luar biasa. Bagi Prof. Imam, tidak ada hambatan sama sekali untuk maju, tapi yang pasti ada beberapa catatan yang bisa disimpulkan bahwa ini rekomendasi buat Pak Rektor Yayan Madura, segera berubah status menjadi UIN apa namanya nanti terserah, yang jelas Yayan Madura harus berubah. Yang kedua, kita harus memilih berubah atau punah, karena di era disrupsi perubahan sangat luar biasa cepat, sehingga pilihan satu-satunya adalah berubah. Dan yang ketiga adalah bahwa kita harus bertindak out of the box. Kita harus bertindak hal-hal yang berbeda dari kebiasaan. Dan itu saya kira rekomendasi yang disampaikan oleh Prof. Imam Suprayogo, di samping bahwa strategi yang harus dikembangkan, termasuk di PTKIN, adalah bagaimana mengembangkan bahasa sebelum masuk kepada materi. Tadi beliau menyampaikan bagaimana bahwa pengalaman beliau untuk mengembangkan UIN Maliki, misalnya dengan memapankan bahasa terlebih dahulu untuk kemudian diisi dengan materi-materi lainnya, karena bahasa adalah pintu segala-galanya. Demikian, kita lanjutkan pada narasumber yang berikutnya, pada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Nursam MSI, dipersilahkan selama kurang lebih 25 menit ke depan. Silakan Prof. Nursam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma'badu. Yang saya hormati Pak Rektor, YIN Pamekasan, ya. Yang saya hormati Pak Profesor Imam Suprayogo, guru kita bersama, yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, para pejabat di lingkungan YIN Madura, para pemirsa, para pendengar, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang tidak bisa sebut satu namanya. Saya bersyukur tentu karena hari ini saya dipertemukan dengan Pak Profesor Imam Suprayogo yang saya lama sekali saya nggak ketemu secara fisik, tapi kita ketemu di dunia maya. Jadi ini luar biasa dan ini saya rasa adalah blessing in disguise dari COVID-19 saya rasa itu. Kalau nggak ada COVID-19 mungkin tidak seperti ini. Kita bisa melaksanakan webinar, zoominar, ya, pokoknya yang semacam itu, dan ini sesuatu yang luar biasa. Tidak terbayangkan tahun sebelumnya kalau di tahun ini ternyata kita bisa melakukan hal yang semacam ini. Mungkin bisa ditayangkan slide-nya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ingin membawakan makalah atau bahan presentasi yang judulnya adalah memetakan pendidikan Islam di era disrupsi. Saya mendengarkan yang disampaikan oleh Pak Imam, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini adalah bagian dari yang beliau sampaikan, terutama kaitannya dengan upaya kita untuk memahami siapa sih kita sebenarnya. Bapak Ibu, Pak Rektor, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita ke slide berikutnya.
tantangan perguruan tinggi di era disrupsi, tantangan PT dan disrupsi. Ada beberapa buku yang sempat saya kemukakan di dalam bahan presentasi saya. Yang pertama adalah bukunya Tom Nicol, itu judulnya adalah The Death of Expertise. Jadi era disrupsi itu khususnya tentu terkait dengan era revolusi industri 4.0 itu adalah matinya kepakaran. Jadi nggak ada lagi pakar, ya. Jadi yang paling pakar itu ya saya rasa Google atau yang lain itu ya. Yang lain-lain bukan pakar lagi. Buku ini menarik karena memberikan informasi pada kita bahwa di era ini kepakaran menjadi semakin terdistorsi, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bukunya Mary Evans, Killing Thinking: The Death of Universities. Buku ini saya rasa juga pantas kita baca dalam rangka untuk memahami tentang semakin kecilnya peran perguruan tinggi karena desakan dari teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu makin mendesak terhadap keberadaan perguruan tinggi, kecuali kita bisa memanfaatkannya secara sangat memadai. Kemudian yang ketiga ada tulisannya juga Terry Eagleton yang saya rasa juga menarik untuk kita cermati karena dia melihat bahwa dunia perguruan tinggi sekarang lebih terkonsentrasi kepada dunia riset, ya, yang terkadang riset-riset yang diselenggarakan itu tidak memiliki keterkaitan langsung dengan program pembelajaran, program pendidikan di perguruan tinggi. Nah, ini ada 3 buku ini untuk menjadi pengantar diskusi di dalam kesempatan kali ini. Nah, oleh karena itu, maka Bapak Ibu sekalian, tantangan makro semacam ini lalu perlu kita jawab. Dan jawabnya adalah yang saya sebut di slide berikutnya sebagai pendidikan berkualitas. Di slide berikutnya. Jadi kita coba lihat RPJMN tahun 2019-2024 itu ada 18 matra, ya, ada 18 matra dan saya mengambil salah satu di antaranya adalah pendidikan berkualitas. Jadi kita sudah beranjak dari RPJMN 2015-2019 ke 2019-2024 dan dalam hal pendidikan maka adalah yang disebut sebagai pendidikan berkualitas. Saya biasanya hafal 4 saja, itu Indonesia tanpa kemiskinan, Indonesia tanpa kelaparan, kemudian Indonesia sehat, dan kemudian pendidikan berkualitas. Nah, tantangan kita adalah yang terkait secara mikro masing-masing perguruan tinggi itu adalah yang kita sebut sebagai pendidikan berkualitas ini. Bagaimana kita meningkatkan pendidikan berkualitas. Nah, saya melihat ada beberapa tantangan yang mesti kita jawab. Yang pertama adalah pendidikan yang berkualitas institusinya, pendidikan yang berkualitas SDM-nya, pendidikan yang berkualitas infrastrukturnya, ya, pendidikan kualitas pelayanannya, kemudian lalu kualitas lingkungannya, dan kemudian yang terakhir adalah berkualitas output dan outcome-nya. Ini adalah tantangan kita secara internal. Dan saya rasa seluruh perguruan tinggi sedang menghadapi satu tantangan ini, termasuk juga saya rasa adalah GIN Madura ini, yang Pamekasan. Nah, oleh karena itu maka kita harus berjibaku dalam rangka ini, dalam rangka untuk menjawab sekian banyak tantangan yang itu harus kita lalui, harus kita persiapkan, harus kita lalui, sehingga kemudian lalu kita bisa mentas bahasa Jawanya itu dalam rangka berhadapan dengan era industri 4.0 atau era disrupsi.
Di slide berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, indikator pendidikan berkualitas atau indikator kualitas institusi. Slide berikutnya, silakan. Di slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat di slide ini, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah indikator akreditasi. Jadi kita mesti harus meningkatkan kualitas akreditasi kita, baik nasional maupun internasional. Misalnya kalau nasional adalah 8 PT, lalu kalau internasional yang dekat-dekat saja misalnya kita AUNQIE misalnya. Jadi apa namanya AUNQIE dari Asian Universities Network Quality Assurance. Ya, ini saya rasa yang dekat dengan kita. Jadi kalau sekarang misalnya kita sudah punya sekian program studi yang terakreditasi A, maka kemudian lalu kita harus meningkatkan, jangan berhenti pada akreditasi nasional, tapi juga kemudian harus mengembangkan ke internasional. Kemudian yang berikutnya adalah riset akademik dan kebijakannya hebat. Ini adalah yang berikutnya. Jadi riset-riset akademik kita itu harus luar biasa bagusnya dan luar biasa hebatnya. Baik riset yang terkait dengan dunia akademis maupun kebijakan. Jangan lupa bahwa tadi saya rasa Pak Imam banyak cerita ya itu ya. Jadi sebagai institusi pendidikan tinggi yang di dalamnya banyak orang ahli, tentu lalu kita juga harus mengambil porsi penelitian kebijakan, policy research. Baik yang terkait dengan persoalan internal di perguruan tinggi kita, maupun itu yang terkait dengan dunia luar, kerjasama dengan pemerintah daerah dan sebagainya, dalam rangka merumuskan kebijakan-kebijakan yang itu based policy research. Kemudian pengajaran dan pendidikannya berkualitas, based on research. Jadi saya sering menyatakan bahwa program pendidikan itu sebenarnya mengantarkan para mahasiswa kita untuk memahami konsep-konsep, baik konsep-konsep yang terkait dengan ilmu keislaman maupun yang terkait dengan ilmu sosial, sains, teknologi, humaniora, dan sebagainya. Dan kemudian dari konsep-konsep yang dipelajari itu kemudian dilakukan penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, dan dari situ kemudian menjadi bahan pengajaran dan seterusnya. Jadi kita harus mendorong bahwa program pengajaran dan pendidikan itu harus based on research. Jadi kita harus melakukan perubahan seperti ini. Kemudian lalu jurnal bertaraf nasional dan internasional. Ya kita ini memang sekarang sedang dijajah oleh Scopus. Jadi orang nggak bisa jadi profesor kalau nggak Scopus. Ya, saya tidak ingin menguliti mengenai apa tujuan Scopus dan sebagainya, karena itu suudon, tidak boleh. Tetapi sekarang ini eranya adalah era Scopus sebagai panglima saya itu. Jadi untungnya saya ini tidak berada di era sekarang. Kalau berada di era sekarang tentu lalu harus jungkir balik dalam rangka untuk menempuh Scopus ini. Jadi memang makin lama dunia makin sulit. Dan sekarang kita rasakan kesulitan itu. Oleh karena itu Pak Rektor lalu sampai saat ini belum profesor-profesor, salah satu diantaranya adalah karena persoalan Scopus ini. Ya, jadi ini satu tantangan baru yang rasanya luar biasa, karena semua yang doktor dan yang profesor harus melampaui jalur Scopus, dan kita sedang menjadikan Scopus sebagai panglima. Ya. Apakah Q1, Q2, dan seterusnya, dan sebagainya yang dengan SCR sekian, dan seterusnya yang luar biasa. Kemudian juga memiliki pusat-pusat studi yang berkualitas. Saya ingin bercerita sedikit misalnya. Itu perguruan tinggi di Thailand. Misalnya Sri Patung University, salah satu perguruan tinggi swasta, itu misalnya betapa luar biasa karena kesadaran orang Thailand, ya para pengambil kebijakan perguruan tinggi di Thailand itu, sehingga misalnya setiap perguruan tinggi harus mengembangkan pusat studi
bahasa dan kebudayaan negara-negara yang berpeluang untuk menjadi tempat menjadi tempat bekerja mereka itu. Jadi makanya di sana itu lalu kita lihat ada pusat studi Jepang misalnya, pusat studi bahasa dan kebudayaan Jepang yang mereka tidak tanggung-tanggung mengambil direkturnya adalah orang Jepang. Termasuk juga pusat studi bahasa dan budaya Indonesia yang ketepatan juga direktur pusat studinya orang Indonesia. Nah, ini yang kita mungkin belum sampai sejauh ini. Jadi saya rasa mungkin tidak hanya di IAIN, bahkan di UIN juga belum tergerak untuk hal-hal semacam ini. Jadi menjadikan sekian pusat studi Asia Tenggara yang kemudian ada sub-sub wilayahnya, areanya, dan kemudian dipimpin oleh mereka-mereka yang berasal dari sana. Dan ini saya rasa tuntutan ke depan harus seperti itu. Sebab kalau tidak, kita juga laki-laki akan ketinggalan. Jadi pasar kerja itu, Indonesia ini menjadi pasar kerja luar biasa, dan mereka menyadari betul untuk menyiapkan pasar kerja yang akan bekerja di Indonesia, mereka harus tahu bahasa dan budaya orang Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah memperoleh pengakuan masyarakat melalui input mahasiswanya misalnya. Nah, tadi itu Pak Imam misalnya bercerita tentang 39 negara. Jadi artinya UIN Malang itu sudah dipercaya oleh 39 negara. Dilihat dari respon publik, respon masyarakat terhadap institusi kita itu. Apalagi sekarang kita ini akan memasuki era baru sudah memasuki era baru terkait dengan akreditasi yang 9 poin itu, yang bukan lagi 7, dan itu salah satu persyaratannya adalah mahasiswa internasional yang semakin banyak. Kita udah kalah jauh dengan Malaysia. Di Malaysia itu di UKM saja misalnya itu ada 5.000 mahasiswa dari Iran. Jadi makanya orang Malaysia tidak berani bicara keras tentang Syiah ya, karena ada 5.000 mahasiswa Iran yang belajar di Malaysia. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi nah, ini yang saya rasa mungkin kita juga perlu berjibaku untuk persoalan ini. Kemudian lalu memperoleh pengakuan dari usernya. Jadi user kita itu mengakui bahwa saya dengar cerita dari Pak Imam misalnya, ini belum diceritakan tadi itu, bahwa alumni dari UIN Malang itu banyak yang menjadi kode, menjadi kode misalnya. Nah, ini kan pengakuan namanya. Jadi memperoleh pengakuan dari usernya, stakeholder-nya. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui networking yang juga. Pak Rektor ini agak lama sedikit ya Pak Rektor ya, karena ada banyak hal yang ingin saya sampaikan ini. Indikator sumber daya manusia. Ini yang seringkali dalam era revolusi industri 4.0 disebut dengan 4Cs. 4C, ya, memiliki kompetensi, memiliki kapasitas, memiliki kemampuan komunikasi, dan kemudian lalu memiliki kemampuan kolaborasi. Ini di slide berikutnya. Ya, nah ini. Jadi competence, capacity, communication, collaboration. Kompetensi. Jadi kita harus mendidik mahasiswa kita memiliki kompetensi. Kita harus mendidik mahasiswa dengan kapasitas. Kita mendidik mahasiswa kita mempunyai kemampuan komunikasi. Komunikasi saya rasa tidak hanya dari aspek bahasa, tapi juga kemampuan personal untuk berkomunikasi. Dan kemudian lalu yang tidak kalah menarik adalah kolaborasi. Jadi harus memiliki kemampuan kolaborasi. Jadi kita harus mendidik 4C ini. Kalau kita ingin bertarung, ingin kompetisi di era yang akan datang, kita memenangkan. Tadi disampaikan juga oleh Pak Imam ya, tentang hal ini. Jadi kalau kita ingin berkompetisi di dunia global semacam ini, di era disrupsi semacam ini, maka 4Cs ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi oleh karena itu maka tenaga pendidikan kita juga berbasis 4C. Ya.
menghasilkan alumni yang memiliki atau berbasis forsis, menghasilkan riset dan karya akademik yang andal, ya, menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang hebat. Nah, alumninya terserap dalam dunia kerja dengan cepat atau menciptakan pekerjaan yang bermanfaat. Nah, ini yang menjadi sangat penting, Bapak Ibu sekalian, karena kita berada di era ini. Jadi kita berada di era ini. Jadi kita berada di era ini, ya. Jadi oleh karena itu maka kita pertimbangkan nanti kalau kita melakukan perubahan kurikulum, maka forsis ini menjadi bahan pertimbangan yang sangat mendasar. Bapak Ibu sekalian, kemudian di slide berikutnya itu infrastruktur pendidikan, ya, infrastruktur pendidikan. Nah, ini ada menarik ini dari Profesor Clayton Christensen ini, dari Harvard Business School di Harvard University. Pak Christensen ini dia berasumsi bahwa dalam jangka 10 sampai 15 tahun di Amerika itu akan berkurang, menyusut 50% jumlah perguruan tingginya. Dari 5.000 perguruan tinggi akan menjadi sebanyak 2.500 saja. Itu kira-kira dalam waktu 10 sampai 15 tahun. Mengapa semacam ini? Karena penerapan teknologi informasi yang luar biasa. Beliau berasumsi bahwa perguruan tinggi yang akan eksis di 10 sampai 15 tahun yang akan datang di Amerika Serikat adalah perguruan tinggi yang menggunakan fully teknologi informasi. Ya, jadi kalau yang tidak semacam itu maka akan ditinggalkan orang. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, oleh karena itu maka kita tidak lalu berpikir bahwa masih perlukah kita ruang-ruang besar, gedung-gedung tinggi, ya, masih perlukah kita membangun sarana fisik terus-menerus gitu. Sementara di era yang akan datang kita berhadapan dengan era teknologi informasi yang sangat luar biasa ini. Terutama adalah munculnya yang kita sebut sebagai era artificial intelligence misalnya. Ya, munculnya era artificial intelligence AI. Munculnya robot, munculnya drone, ya, teknologi drone, hal-hal semacam itu. Yang saya rasa itu semua adalah bagian dari tantangan kita dalam menghadapi era industri 4.0. Ya, oleh karena itu maka perlu kita pikirkan sekarang ini. Nanti mudah-mudahan di bagian akhir ada beberapa hal yang terkait dengan ini. Ya, nah yang eksis adalah PT dengan IT hebat. Oleh karena itu Pak Rektor rancang tahun 2022 infrastruktur IT yang lengkap untuk distance learning. Ini menjadi penting. Jadi Pak Rektor harus mempersiapkan di tahun 2022 itu IT kita sudah lengkap. Jadi selama 2 tahun ini kita persiapkan fondasinya, gagasannya, konsep-konsepnya, sumber daya manusianya kita siapkan semua. Dan tahun 2022 kita go on untuk bergerak dalam bidang IT, pembelajaran IT, berbasis IT. Dan kemudian rancang 2024, 40% mahasiswa kuliah daring, 60% luring. Jadi kita persiapkan tahun ketika 2022 itu komplit seluruh IT kita luar biasa, ya, untuk sementara bangun fisik tentu masih bisa karena saya mengikuti pandangan Pak Imam, komputer tidak bisa ditaruh di di tempat yang tidak bagus, maka kita berpikir tentang penempatan IT yang bagus itu di ruang-ruang yang sangat memadai, tetapi 2022 harus benar-benar sudah komplit betul, sehingga 2024 40% mahasiswa kita sudah dalam program pembelajaran sudah menggunakan teknologi informasi kuliah daring. Kita sekarang udah ada pergerakan yang luar biasa cepat sekarang karena COVID-19 dan ini menurut saya adalah basis yang sangat menarik. Pikirkan adalah smart campus,
ya, Smart University, ya. Ini juga menjadi penting. Jadi Smart University itu, Smart Campus itu tentu isinya adalah orang-orang dengan kompetensi, kapasiti, kolaborasi, communication berbasis pada teknologi informasi. Smart University, siapkan SDM IT yang bagus. Saya jadi teringat dengan Pak Bupati Banyuwangi. Ketika beliau menjadi bupati, maka yang pertama dilirik oleh beliau adalah bagaimana menghadirkan anak-anak Banyuwangi yang punya talenta IT bagus. Dan itulah yang sekarang menghasilkan Banyuwangi sebagai salah satu kabupaten yang luar biasa dalam pelayanan publik karena kehadiran tenaga-tenaga hebat dari mereka sendiri, dari orang Banyuwangi sendiri, yang kemudian menguasai teknologi informasi semacam ini. Jadi sama sekali tidak melakukan outsourcing karena memang itulah yang dibidik pertama ketika beliau menjadi bupati. Nah, jadi siapkan SDM yang bagus, ya, kemudian lalu lakukan pelatihan terstruktur dan sistematis untuk kelas daring dan seterusnya dan sebagainya. Jadi ke depan saya rasa kampus tidak memerlukan ruang kuliah yang banyak, yang luar biasa, ya. Karena yang dibutuhkan adalah bagaimana kita membangun IT yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang berikutnya adalah, di slide berikutnya adalah mengenai pelayanan. Ini pelayanan. Yang customer satisfaction. Ya. Jadi, kita menggunakan total quality management. Ya. Ada 8 sebenarnya, tapi ini beberapa saja yang sempat saya ambil. Ya, jadi pelayanan PT KIN harus berbasis pada customer satisfaction. Jadi kepuasan pelanggan. Jadi yang pertama adalah fokus pelanggan. Jadi para pimpinan perguruan tinggi itu harus mengutamakan kepentingan pelanggan. Ya. Saya sedih kalau misalnya ada unjuk rasa atau apapun yang kemudian menuntut supaya pelayanan kita lebih baik. Itu berarti kita belum memasuki manajemen modern, ya. Karena manajemen modern itu ditandai dengan customer satisfaction. Kemudian fokus pada quality, ya. Fokus pada quality. Ini juga penting. Jadi fokusnya adalah pada kualitas, ya. Jadi kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran, kualitas riset, kualitas ruang kuliah, kualitas perpustakaan, harus semuanya diperhatikan, karena ini adalah infrastruktur yang menunjang customer satisfaction. Kemudian lalu fokus pada improvement, fokus pada perbaikan terus-menerus. Jadi nggak boleh berhenti. Jadi rektor tidak boleh berhenti berpikir, Pak Indra. Jadi rektor itu harus terus-menerus berpikir. Tidak boleh berhenti tidak berpikir. Jadi harus berpikir secara terus-menerus karena memang kita dikaruniai amanah untuk terus-menerus berpikir semacam itu. Kemudian lalu berkelanjutan. Jadi kalau hari ini bagus, tidak boleh besok jelek. Jadi harus terus-menerus baik, ya, berkelanjutan. Kemudian lalu mengembangkan inovasi, terus-menerus mengembangkan inovasi. Inovasi pembelajaran, inovasi pelayanan, dan seterusnya. Kemandirian, ya. Mahasiswa adalah intinya Nah, ini harus kita pikirkan bagaimana supaya kita bisa lebih mandiri terkait dengan program-program yang kita ajukan. Kemudian lalu berbasis ilmiah. Jadi artinya bahwa setiap perubahan yang kita lakukan itu memiliki basis tadi yang saya sebut sebagai penelitian kebijakan. Jadi basisnya adalah policy research. Kemudian yang termasuk penting adalah penguatan SDM yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang berikutnya, di slide berikutnya adalah lingkungan akademik. Lingkungan akademik. Jadi institusi pendidikan merupakan komunitas akademik. Ya, ini saya rasa
bukan kata-kata klise gitu ya, tetapi ini saya rasa adalah satu hal yang mendasar. Kita bukan komunitas politik, tapi komunitas akademik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita lakukan itu basisnya adalah komunitas akademik. Nah, ada beberapa catatan mengedepankan pendidikan, pembelajaran, riset, dan pengabdian masyarakat. Yang semuanya ini adalah urusan akademik. Kemudian mengedepankan kekuatan intelijensi dan kekuatan fisik sekaligus. Walaupun salim, fijismin salim, mensana in corpore sano. Ini penting. Jadi tidak hanya kesehatan fisik yang kita perhatikan, ya, tapi juga kekuatan intelijensi. Saya melihat ada 4 intelijensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa, oleh dosen, oleh pimpinan perguruan tinggi adalah yang saya sebut dengan rasional intelijen, cerdas. Kita harus membangun kecerdasan. Kemudian kita harus membangun emosional intelijen. Jadi tidak cukup dengan kecerdasan akal saja, cerdas akal saja, tapi juga cerdas emosionalnya, hatinya. Ya, kemudian tidak hanya itu, tidak hanya hatinya yang sehat, tetapi juga memiliki kemampuan yang kita sebut sebagai social intelligence, memiliki kemampuan beradaptasi dengan dunia sosialnya, memiliki kemampuan empati, dan yang berikutnya adalah memiliki kemampuan spiritual intelligence. Perguruan tinggi Islam saya rasa sudah menggunakan 4 hal ini. Hanya tinggal meningkatkan mana yang dirasa kurang. Ya, meningkatkan mana yang dirasa kurang. Kalau misalnya yang kurang adalah emotional intelligence-nya, maka kita genjot di situ. Kalau kita lihat ada dimensi spiritual intelligence yang masih bolong-bolong, kita tingkatkan di situ, dan seterusnya. Dan ini saya rasa laki-laki juga perlu melakukan pengkajian secara mendalam. Kemudian perkuat lingkungan akademik berbasis kultur akademik. Ya, kultur akademik kita harus bagus. Mindset dan cultural set kita harus selalu dipegangi oleh, selalu dipedomani oleh akademik. Kemudian lalu perkuat lingkungan fisik dengan konsep bina. Ini bersih, indah, nyaman, dan aman. Konsep bina. Bersih, indah, nyaman, dan aman. Jadi kalau orang di dalam kampus merasa senang karena kampusnya bersih. Orang suka berada di kampus karena indah. Kampusnya indah. Taman-tamannya bagus. Kemudian orang merasa nyaman di situ. Orang mau makan tinggal kita beli, mau minum tinggal cari, beli, dan kita merasa bahwa kampus seperti rumah kita sendiri. Kemudian juga aman, orang merasa aman berada di dalamnya. Ini kalau COVID sudah tidak ada lagi, sudah pergi dari bumi Nusantara ini, saya rasa memperkuat lingkungan fisik dengan konsep bina ini perlu kita perkuat. Kemudian yang berikutnya adalah slide berikutnya, kampus merdeka. Ini yang sekarang lagi ngetren ya. Orang Indonesia ini kan harus menteri yang ngomong. Kalau yang ngomong bukan menteri rasanya masih kurang. Kenapa kampus merdeka menjadi satu bahasa akademik yang luar biasa? Karena ketepatan yang ngomong Pak Mendikbud, Mas Nadiem. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita teliti lebih mendalam, kampus merdeka itu ya sebenarnya merupakan terjemahan dari solusi RI 4.0. Karena hampir seluruh yang kita lihat di dalam konsep kampus merdeka itu adalah bagaimana kita menjawab terhadap era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan terbesar PT KAI. Ini benar-benar luar biasa, ya, luar biasa. Ditandai dengan teknologi tinggi, artificial intelligence, ya, penggunaan robot, ya. Sekarang ini penggunaan robot sudah luar biasa. Mobil tanpa pengemudi, teknologi drone, big data,
Semua ini harus menjadi bagian dari mindset dan cultural set kita bahwa kita sedang menghadapi ini. Ditandai dengan era milenial. Ini yang kadang kita lupa. Bahwa kita ini generasi kolonial, ya. Saya, Pak Imam, ini generasi kolonial, saya rasa Pak Imam. Karena lahir di bawah tahun 60. Ya. Kita menjadi gurunya anak-anak yang milenial. Yang usianya di bawah 37 tahun. Nah, padahal anak-anak milenial ini memiliki cara belajar berbeda. Ya. Cara belajar mereka berbeda dengan kita. Kita dulu masih belajar dengan diktat, gitu ya. Kita belajar dengan mencatat, dengan buku. Nah, sekarang nggak lagi seperti itu. Ada 8 cara mereka belajar. Anak-anak milenial ini. Mereka belajar berbasis pengalaman. Jadi, yang perlu ditekankan adalah pengalaman. Jadi kalau mengajarkan konsep tentang kerumunan sosial, social crowd gitu ya, maka pengalamannya yang ditonjolkan. Berbasis pada penelitian lapangan, ya, dan itu diceritakan kepada mahasiswa. Sebab kalau bicara mengenai kerumunan sosial, itu mereka bisa belajar dari gadget, ya, bisa belajar dari situ. Mereka belajar pengetahuan dari gadget, ya, dari media sosial. Tapi pengalaman, saya rasa itu tidak bisa dipelajari begitu saja dengan gadget, dengan media sosial, karena dia perlu cerita langsung dari sumber utama. Nah, mereka belajarnya dari pengalaman. Cenderung explorer, anak-anak muda kita itu, anak milenial itu cenderung explorer. Jadi mencoba-coba, trial and error. Ya. Nah, kemudian lalu penggunaan IT yang canggih. Saya pernah datang ke Palembang. Palembang itu tentu bukan Jawa. Kemudian saya sajikan seluruh simbol-simbol lambang-lambang dalam dunia media sosial itu, yang jumlahnya lebih dari 25 itu. Dan ternyata anak Palembang semester 1, mereka bisa menjawab. Kalau T itu adalah Twitter, kalau Y itu Yahoo, kalau ini YouTube dan sebagainya. Dan itu luar biasa bagi saya. Bahwa ternyata pengetahuan mengenai dunia media sosial, teknologi informasi itu sudah sedemikian dikuasai oleh anak-anak milenial ini. Jadi penggunaan IT yang canggih. 96% anak-anak kita sudah menggunakan gadget, sudah menggunakan HP smartphone. Jadi sudah luar biasa. Kemudian lalu kolaboratif. Ini, jadi cara belajar mereka kolaboratif. Jadi sekarang tidak lagi eranya individu belajarnya, tapi era kolaboratif. Ya. Kemudian cara belajarnya terhadap hal-hal simpel. Jadi mereka nggak suka cerita yang panjang, tapi cerita pendek-pendek saja. Misalnya adalah meme, itu disukai misalnya, begitu-begitu. Speed writing misalnya, itu disukai oleh mereka. Jadi mereka nggak suka. Jadi dosen nggak lagi harus 1 jam berceramah di depan mahasiswa, nggak ada dengerin. Kita harus melakukan perubahan terhadap cara mengajar mahasiswa kita. Karena apa? Karena mereka nggak suka cerita panjang-panjang. Mereka suka yang pendek-pendek aja. Dan yang berikutnya adalah selalu update. Kadang kita justru kalah informasi dengan kawan-kawan milenial. Nah, oleh karena itu adalah era disruptif adalah era perubahan cepat dan tidak terduga. Dan jawabannya adalah gunakan teknologi tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah di slide berikutnya, perubahan di era kampus merdeka. Ini ada beberapa perubahan. Ya. Untuk menjawab era industri 4.0, era disruptif ini, kampus merdeka itu adalah yang pertama-tama adalah lakukan perubahan kurikulum. Ya, lakukan perubahan kurikulum yang direkonstruksi dengan tantangan era industri 4.0 dan era disruptif. Negara-negara di belahan lain, Singapura, Malaysia, Korea, Jepang,
kemudian Afrika Selatan, seluruhnya sudah melakukan rekonstruksi kurikulum based on era revolusi industri 4.0. Perguruan tinggi di tempat kita, saya rasa di UI, di ITB, UGM, Universitas Airlangga, ITS, semua sekarang ini sudah menyelesaikan rekonstruksi kurikulumnya. Jadi karena ini adalah hal yang sangat mendasar perlu dilakukan dalam rangka menjawab terhadap tantangan kita yang sangat dekat di mata ini. Kemudian lakukan kerjasama nasional. Ini kalau bisa adalah kerjasama atas top 100, ya, top rank 100. Ini kalau kita baca arahannya Pak Mas Menteri Nadiem Makarim, itu kerjasama itu seharusnya adalah top rank 100, baik kampus maupun perusahaan. Jadi kalau perusahaan cari perusahaan-perusahaan internasional yang masuk dalam ranking 100, termasuk juga perguruan tinggi. Ya ini tantangan kita yang luar biasa. Kemudian lalu lakukan penguatan teknologi informasi. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Ya, tahun 2022, IAIN Madura harus benar-benar menjadi perguruan tinggi yang berciri khas teknologi informasi. Ya. Kemudian lakukan penguatan lulusan tadi dengan Forsis yang sudah saya sampaikan. Ya. Kemudian saya rasa sudah ada banyak perguruan tinggi di Indonesia yang melakukannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah belajar merdeka. Ya. Belajar merdeka. Ini mahasiswa bisa memilih program pendidikan lintas fakultas dan lintas universitas, tetapi catatannya tentu harus ada kerjasama. Jadi makanya Pak Rektor punya tugas sekarang ini untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan dunia perusahaan, ya, dalam rangka untuk menampung keinginan mahasiswa ini. Misalnya, ketika ada mahasiswa yang kepingin kuliah di UIN Surabaya misalnya, dalam 1 semester, maka sudah ada wadahnya, karena ada kerjasama, dan seterusnya. Ya, saya rasa ini menjadi tantangan pimpinan perguruan tinggi. Ya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa bisa belajar di kampus atau out kampus. Ya, ini jadi jumlahnya sampai 40 SKS, besar sekali saya itu jumlahnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perguruan tinggi bisa mengatur program pendidikan secara lebih leluasa. Jadi kita punya otoritas yang lebih. Gitu. Ya, jadi dalam kampus Merdeka yang ditindaklanjuti dengan belajar merdeka itu, maka kampus punya otoritas yang lebih besar untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan yang keempat adalah standarisasi dalam program pendidikan harus jelas, kurikulum, profil lulusan, standar kompetensi lulusan, dan seterusnya yang semua harus berbasis pada KKNI. Nah, kemudian yang berikutnya, slide berikutnya terus, itu mentalitas kerja. Terus, slide berikutnya. Slide berikutnya. Terus, ini. Terus lagi, satu lagi. Terus, nah ini, jadi mentalitas kerja. Perlu 4K. Kerja keras, ya, tadi disampaikan Pak Iman, kerja cerdas, kerja solid, kerja sama. Ya, ini adalah 4K yang perlu dikembangkan oleh perguruan tinggi. Perlu kerja keras, tidak boleh berhenti. Perlu kerja cerdas, jadi harus menggunakan rasional intelijen yang tepat. Kerja yang solid, pimpinan, bawahan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian kerjasama. Dan kemudian yang penting adalah perlu togetherness. Perlu togetherness. Coming together. Kampus ini di Madura, tetapi jangan lupa ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada macam-macam. Tetapi ketika sudah berada di kampus kita ini, maka itu prinsipnya adalah coming together. Kita datang bersama-sama di sini. Tidak dibedakan dari mana asalnya dan seterusnya.
Kemudian sharing together. Kalau sudah merasa bisa datang bersama-sama, maka kita bisa sharing together. Apa yang dirasa sebagai kesulitan dipecahkan bersama-sama. Kemudian kalau sharing together sudah bisa, maka working together, kita bisa bekerja bersama dari manapun datangnya, kita bisa bekerja bersama-sama. Dan yang terakhir adalah succeeding together. Kita akan bisa sukses bersama-sama. Kita bersyukur pada siang hari ini didatangi oleh Pak Profesor Imam. Ada satu catatan saya tentang beliau yang selalu saya tulis di mana-mana, termasuk di buku saya yang terakhir yang akan terbit mengenai perjalanan etnografis spiritual. Itu saya mencatat pikiran Pak Imam. Karena pada waktu saya menjadi rektor dan ingin memperoleh loan IDB, itu luar biasa susahnya. Karena apa? Karena pada waktu itu kita diminta untuk menyediakan dana talangan sendiri. Lalu saya ngomong ke Pak Imam sekarang susah setengah mati karena harus menyediakan dana talangan sendiri. Maka satu kata yang diungkapkan Pak Imam, Pak Nur Syam, tetap harus bikin proposal. Kalau Pak Nur Syam bikin proposal, itu punya dua peluang, kata beliau. Dua peluang yang didapat. Kalau bikin proposal, peluang dapat dan peluang tidak dapat. Tapi kalau Pak Nur Syam tidak bikin proposal, maka hanya satu peluang yang didapat, tidak mendapatkan. Akhirnya kami terus membuat proposal, dan alhamdulillah kemudian kita bisa melihat UIN sampai sekarang dengan Twin Towers yang saya rasa menjadi ikon di sebelah selatan Surabaya tentang perguruan tinggi. Terima kasih Pak Imam, terima kasih Pak Rektor, para pejabat di lingkungan IAIN Pamekasan. Terima kasih Prof, masih ingat. Dan bermanfaat. Dan apa yang kita perbuat ini semata-mata dalam rangka untuk melihat Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nur Syam yang telah menyampaikan banyak sekali masukan-masukan terkait dengan peluang dan tantangan PTKI di era disrupsi. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau, tapi yang pasti bahwa rekomendasi terhadap kampus kita, Pak Rektor, adalah bagaimana kita harus membangun infrastruktur yang hebat. Karena ke depan, bahwa tadi sudah disampaikan bahwa akan berlangsung distance learning yang 40% diantaranya akan belajar secara daring dan sisanya luring. Artinya apa? Bahwa pengembangan IT menjadi salah satu-satunya solusi yang terpenting untuk saat ini. Tentu saja itu harus ditopang dengan SDM yang mumpuni terkait dengan pengembangan IT. Baik, selanjutnya masih ada waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit. Mungkin ada pertanyaan dari beberapa audien. Ini peserta kita ada kurang lebih 200 orang, baik dari kampus kita ataupun dari luar. Tapi di kolom komentar belum ada pertanyaan sama sekali. Mungkin ada yang bisa langsung bertanya di sini dengan memencet tombol reaction. Silahkan. Mungkin ada 3 penanya. Tadi ada yang mengangkat tangan, tapi hilang lagi. Ya, silahkan. Yang lain tolong di mute. Halo, silakan para peserta. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Ya, baik. Mohon izin Pak Moderator. Silakan nama dan dari mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof, Imam, Pak Rektor UIN Surabaya. Nama Andri dari kampus Rami Mekah Aceh, Pak. Oh, silakan. Ya,
Ini alhamdulillah menarik hari ini materi yang disampaikan oleh dua prof kita hari ini. Dan tentunya di sini pertanyaan kami karena masih dalam ruang lingkup PAI, Pak, Pendidikan Agama Islam, salah satu kajiannya yaitu kajian tafsir gitu, Pak. Nah, bagaimana pandangan kedua profesor ini terhadap peluang-peluang ataupun jaringan-jaringan peluang untuk PAI dikembangkan dari sisi tafsirnya itu ke antero dunia, Pak. Artinya, adakah peluang-peluang yang dibaca dari negara ataupun jumlah Muslim yang minoriti ataupun yang banyak daripada negara-negara luar ini, yang tentunya nanti bisa disesuaikan dengan kurikulum yang ketika anak-anak terjun ke keluar, maka mereka bisa beradaptasi dan bisa lebih muncul daripada yang lain. Itu saja pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Andri, terima kasih. Selanjutnya, di sini juga ada pertanyaan dari Pak Sugiyar di kolom komentar. Bagaimana strategic plan untuk membangun kultur akademik dalam bidang bahasa asing secara komprehensif di lingkungan kampus? Ini mungkin nanti bisa dijawab juga oleh Prof. Imam, yang tadi juga menyinggung tema ini. Yang kedua juga ada bagaimana efektivitas metode daring. Nah, ini juga mungkin nanti juga bisa dijawab oleh Prof. Nursam. Untuk sementara, pertanyaan ini dulu yang bisa disampaikan. Silahkan. Yang pertama kami persilakan kepada Prof. Imam Suprayogo untuk memberikan komentarnya. Monggo, Prof. Imam. Terima kasih. Ternyata ada peserta dari Aceh. Orang Aceh dari Aceh bisa seminar di Madura, itu kan luar biasa. Karena teknologi seperti ini. Beliau belajar ilmu tafsir, saya kira bagus. Ilmu agama ini selalu dibutuhkan pada zaman apapun. Saya bukan karena ingin bersombong, mengedepankan diri saya. Saya tahun 2018 kemarin saya pergi ke Malaysia itu 5 kali. Ke Singapura, lalu ke Jepang, lalu ke Belanda, lalu ke Belgia, lalu saya pergi ke New Zealand, Selandia Baru, lalu ke mana itu California di Amerika Serikat. Tahun 2019 saya pergi ke Malaysia lagi, lalu ke Belanda, ke Belgia, ke Prancis, ke Jerman, lalu ke Rusia itu saya 2 kali 19 kemarin itu. Saya ke Moskow, ke Saint Petersburg, ke Kazan, lalu ke New York, lalu kemudian ke Amerika Latin, ke Bogota, ke Kolombia. Saya pergi kemana-mana itu untuk apa? Itu kan. Bahkan mestinya kalau tidak ada corona, saya ke Vancouver, ke Toronto, lalu kemudian ke Ottawa. Kenapa saya pergi kemana-mana itu? Ternyata saya diundang sebetulnya. Untuk apa? Untuk menjelaskan tentang Islam. Jadi saya kemana-mana itu, walaupun saya bukan ahli tafsir, gitu, saya diundang untuk bicara tentang Islam di mana-mana. Coba Anda bayangkan, pergi ke Amerika Latin itu tidak kurang dari 36 jam. Untuk apa? Hanya membicarakan tentang Islam. Nah, saya lalu kemudian juga kepikiran, kalau Anda belajar Al-Quran, Anda belajar hadis, 2 itu saja. Bisa menjelaskan tentang manusia dalam perspektif Quran, perspektif hadis. Itu laku tidak saja di Aceh, tapi juga di seluruh dunia ini. Hanya lagi-lagi problemnya adalah Anda harus diketahui orang. Tadi Prof. Nursam tadi cerita, komunikasi tadi, informasi tadi. Bagaimana orang Aceh itu bisa dikenal di berbagai belahan dunia ini. Saya saja yang bukan bidang tafsir, bidang hadis, saya diajak itu, diundang kemana-mana itu. Hanya memang harus tahu apa yang dibutuhkan orang. Tadi Prof. Nursam mengatakan kebutuhan pasar.
Yang dibutuhkan itu adalah untuk mengenal diri. Diri kita ini sesungguhnya siapa? Manusia itu dari aspek zahir, aspek batin. Zahirnya ketahuan. Tetapi zahir ini kan tubuh, ini kan hanya tempat, hanya wadah, hanya kulit. Yang diwadahi apa? Yang diwadahi itu adalah ruh. Yang diwadahi adalah aku. Aku ini. Lah aku ini siapa? Ternyata yang sholat itu aku sholat. Yang puasa itu aku. Yang haji itu aku. Yang zakat itu aku. Yang belajar ilmu itu aku. Aku ini sebetulnya itu. Yang namanya roh itu kan, yang begini ini ditanyakan. Lalu kenapa kita ini kok lalu nyembah Allah? Allah itu sebetulnya siapa? Itu orang yang kritis itu bertanya, Allah itu siapa? Allah itu kan hanya nama. Yang penting itu namanya atau yang punya nama, yang bernama. Padahal dikatakan man abda'al asma' dunal makna faqad kafaro. Siapa yang menyembah nama, menyebut nama, tanpa tahu siapa yang punya nama, yang bernama, maka kafir. Kita seringkali hanya cukup tahu nama Allah. Tapi yang bernama Allah itu siapa? Yang memiliki nama Allah itu siapa? Yang punya nama Allah itu siapa? Hal pertanyaan seperti ini yang seringkali ditanyakan di berbagai kajian-kajian Islam, di berbagai dunia ini. Karena itu maka mantik ya, ilmu logika, filsafat itu lalu kemudian menjadi sangat perlu. Mengapa kita ini kok lalu semua penduduk bumi ini kalau sholat kok menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah? Ada apa sebetulnya di Ka'bah ini? Kok lalu orang seluruh penjuru dunia menghadapnya kok ke situ? Nah, kita harus bisa memberikan jawaban yang jelas gitu, jawaban yang jelas. Kenapa? Mengapa, kenapa kayak gini ini ternyata dituntut untuk dijelaskan. Karena itu maka kajian tafsir tidak cukup hanya lalu kemudian mengubah kata-kata Al-Quran gitu kan, kalimat Al-Quran kepada bahasa Indonesia, tetapi harus bisa mengkait-kaitkan satu dengan lain untuk menjawab siapa sesungguhnya aku, siapa sih sesungguhnya Rasul ini, siapa sih sesungguhnya Tuhan ini, apa sesungguhnya pentingnya Ka'bah Baitullah ini. Kalau kita misalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua milik Allah dan nanti akan kembali, kita terdiri dari dua unsur misalnya. Jasmaninya karena berasal dari tanah akan kembali ke makam, ke kuburan. Tapi rohnya kembali kemana? Namanya kembali dulu pernah di tempat itu. Tempat itu sebelum kita pergi, tempatnya roh, itu ada di mana? Hal-hal seperti ini yang seringkali ditanyakan. Lalu kemudian jadi bahan perbincangan. Akhirnya lalu saya diajak kemana-mana itu. Lalu kemudian bagaimana membangun kultur akademik dalam mengembangkan bahasa. Bahasa itu menurut saya adalah alat. Bahasa itu adalah jendela. Bahasa itu adalah pintu. Bagaimana tadi seperti misalnya yang dari Aceh tadi, Andri tadi, belajar tafsir. Kalau tidak mengerti bahasa Arab, tentu Andri akan bisa akan menguasai bahasa Arab dulu, baru lalu kemudian mengkaji tafsir. Tapi di PAI kita ini aneh. Orang tidak bisa bahasa Arab diajari hadis, diajari tafsir, diajari fikih, kitabnya kitab berbahasa Arab. Akhirnya walaupun itu tafsir 6 semester, 8 semester, 10 semester, akhirnya dia tidak paham. Diajari hadis 8 semester, ya tidak paham. Karena tidak punya jendela, tidak punya alat. Nah, bagaimana lalu kemudian bangun kultur? Maka kalau saya dulu, pelajaran agama itu saya berikan kalau, tak bilang, semua mahasiswa ini sudah bisa berbahasa Arab. Maka tahun pertama, saya suruh belajar bahasa Arab selama 5 jam. Dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Itu setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
hanya belajar bahasa Arab 5 jam. Dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Mereka lalu saya asramakan. Karena itu waktu itu saya membuat asrama sejumlah mahasiswa yang saya terima. Saya terima waktu itu 1.500, maka saya buat kamar yang bisa menampung 1.500. Saya naikkan, saya lalu kemudian tambah menjadi 3.500, tambah 2.000 lagi. Saya menerima mahasiswa itu ya sejumlah kamar itu, hanya 3.000. Lalu yang 500 saya isi mahasiswa-mahasiswa yang pinter. Mahasiswa-mahasiswa itu sebetulnya kan kalau kita kasih fasilitas sudah pinter dengan sendirinya. Saya waktu ada ma'had, ada asrama, lalu mahasiswa yang pinter-pinter saya suruh tinggal situ, kepada mahasiswa baru saya cukup ngomong, kamu supaya seperti ini. Itu. Akhirnya lalu kemudian mahasiswa itu niru kakak-kakaknya yang pinter-pinter itu. Semua orang kan kepingin pinter, tapi kan tidak ada contoh orang pinter. Maka lalu di kampus saya buat contoh-contoh orang pinter. Itulah lalu membangun kultur. Kalau kakak-kakak kelasnya itu bisa berbahasa Inggris, kakak-kakak kelasnya itu bisa berbahasa Arab, maka lalu mahasiswa yang kelas 1 baru masuk itu berusaha untuk menjadi pinter. Apalagi lalu kemudian kalau di kampus, para dosen-dosennya, para karyawannya bisa berbahasa Arab. Maka lalu kemudian mahasiswa itu juga akan sedikit demi sedikit berbahasa Arab, belajar bahasa Arab, dan juga berbahasa Inggris. Jadi kultur itu sesungguhnya ada gerakan dari atas, ada teladan, ada contoh. Nah, sebab apa? Sebab semua orang sebetulnya sudah kepingin pinter. Tetapi ternyata di situ itu tidak ada contoh. Lihat misalnya kakak-kakak kelasnya ya tidak bisa bahasa Inggris, kakak-kakaknya ya tidak bisa bahasa Arab, lalu kemudian untuk apa susah-susah kakak-kakak kelas saya itu tidak bisa juga bisa lulus. Apalagi lalu kemudian juga lihat dosennya. Dosennya juga ternyata juga tidak bikin lancar. Karena itu lalu juga berpedoman, untuk apa saya lancar-lancar? Tidak lancar bahasa Inggris pun dosen saya juga bisa jadi dosen. Nah, yang begitu itu. Membangun kultur itu adalah dari atas. Dan itulah saya lakukan. Dan mereka yang sukses lalu kemudian saya hargai. Saya misalnya ketika saya menjadi rektor itu, setiap wisuda itu tidak kurang dari 40 orang. Yang skripsinya itu 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mereka yang bisa nulis skripsi 3 bahasa, waktu wisuda, lalu saya kasih hadiah. Saya S2 kan. Saya minta itu beasiswa dari Pak Dirjen itu, Pak Nursam itu. Beliau lalu memberi. Lalu mereka senang. Mereka pada ngomong bahwa yang skripsinya 3 bahasa dikasih hadiah S2, maka lalu kemudian mereka rame-rame untuk belajar bahasa Arab dan belajar bahasa Inggris. Yang hafal Al-Quran juga begitu. Saya bebaskan dari seluruh biaya pendidikan, maka lalu kemudian mereka rame-rame menghafal Al-Quran. Dan mereka bisa menghafal Al-Quran itu. Nah, karena itu menurut saya memang kultur menjadi penting. Karena itu bagaimana Pak Rektor di Madura ini kita buat contoh, dimulai dari dosennya, berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Kalau sehari-hari dosennya pakai bahasa Madura, atau mungkin juga bahasa asingnya bahasa Indonesia, maka anak-anak nanti juga niru pakai bahasa Madura di kampus. Lalu kemudian kalau ditanya kenapa kok pakai bahasa Madura, karena ini di Madura. Padahal Pak Nursam tadi katakan harus celarau di dunia karena ini ada dunia ini sudah Madura ini sudah mendunia, maka harus pakai bahasa Arab dan pakai bahasa Inggris. Lama-lama akan bisa kalau setiap hari digunakan. Bahasa itu bukan karena cerdas kok. Bahasa ini hanya kebiasaan saja. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memenuhi apa yang diharapkan, dan manakala ada kekeliruan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan terima kasih Pak Prof Nursam. Itu saya ngomong begitu tetap diingat. Saya juga pernah ngomong sama Pak Rektor Pamekasan ini, waktu saya jadi rektor begini, Pak Rektor, tak bilang, saya hidup itu harus sesuai dengan zamannya, tak bilang. Sekarang ini zaman berebut, tak bilang.
kalau kita tidak berebut, jangankan dapat. Yang kita punyai aja direbut orang, tak bilang begitu. Nah, saya memang suka goda-goda kayak begitu itu untuk apa? Untuk maju. Dan apa yang dikatakan Pak Nursam, saya sudah lupa, gitu kan. Oh, saya juga banyak belajar dari Pak Nursam. Tetapi Pak Nursam selalu memposisikan seperti itu. Mungkin karena saya lebih tua, kira-kira mau menghormati saya. Terima kasih Pak Nursam. Pak Sekjen, saya nyebutnya Pak Sekjen. Biasanya saya telepon tidak nyambung-nyambung. Ternyata kenapa Pak Sekjen ini kalau saya telepon kok tidak nyambung? Ternyata nomor HP yang tercatat di saya itu hurufnya kurang 1, angkanya kurang 1. Ternyata kalau kurang juga tidak nyambung ya Pak Sekjen ya. Mohon maaf Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya ada beberapa pertanyaan terkait dengan pemaparan Prof. Nursam. Ada pertanyaan dari Pak Eri Herianto terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang perguruan tinggi keagamaan yang selama ini sudah 1 tahun disahkan. Kira-kira apa peluang dan tantangan kaitannya dengan posisi PTKIN dan Kemendikbud untuk konteks saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan dari Khairul Anwar Unisula terkait dengan bagaimana sih tantangan dan peluang pembelajaran akhlak bagi generasi milenial kaitannya dengan pembelajaran daring. Ini juga terkait dengan pertanyaan Sugiyar, efektivitas dari pemenuhan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif dalam pembelajaran daring. Mungkin itu Pak Prof. Nursam. Monggo silahkan. Terima kasih moderator, Pak Prof. Imam, Pak Rektor yang saya hormati. Ada beberapa hal yang tentu ingin saya respon secara cepat ya, karena waktu dan seterusnya. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa terhadap pertanyaan pertama itu tentu sangat menarik ya. Saya ingin mengkaitkannya dengan salah satu ciri dari UIN, IAIN, bahkan juga termasuk STAIN adalah yang sering kita sebut sebagai integrasi ilmu. Ini adalah yang membedakan perguruan tinggi umum lain. Nah, oleh karena itu, maka menurut saya program yang sangat bagus ini tentu harus kita teruskan. Kita berhutang budi ya terhadap para pendahulu kita, pimpinan perguruan tinggi PTKIN, sekarang PTKIN, Profesor Imam. Pada hakikatnya ini menurut yang menghasilkan konsep pohon ilmu, lalu ada Pak Amin Abdullah yang menghasilkan jaring laba-laba, lalu ada Pak Hajumardi Azra yang menghasilkan integrasi. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sudah ada di Otokalan 1. Saya itu dulu yang 8-nya pada rapat operator memperoleh pembelajaran dari Pak Imam juga, saya pikir itu. Karena apa? Karena beliau ini bisa menjadi humasnya UIN Malang luar biasa. Beliau ini ceramah tentang Kok hilang Prof. Nursam? belajar ilmu agama itu memiliki kaitan langsung dengan kehidupan ini. Padahal kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita kuasai sungguh-sungguh dengan forces tadi yang saya sampaikan, maka nggak ada kesulitan kita masuk dalam dunia yang sangat materialistik, bahkan sekuler semacam ini. Jadi yang penting menurut saya adalah kita harus
sungguh-sungguh, kita pahami sungguh-sungguh, dan kemudian dari situ kita mengembangkan kemampuan kapasitas kita, mengembangkan kompetensi kita, kemudian mengembangkan kemampuan kita untuk berkomunikasi dan kemudian kolaborasi. Ini yang penting. Jadi menurut saya kita jangan main sendiri-sendiri aja, menurut saya itu. Kita harus berkolaborasi. Pak Nadiem Makarim itu berhasil sukses mengembangkan Gojek bukan sendiri, tapi tim. Dia punya teamwork yang bagus. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin juga sukses di era semacam ini, maka kita juga harus mengembangkan teamwork. Jadi mungkin kita ahli di bidang tafsir, tapi kita gandeng orang-orang yang ahli di bidang TI, gandeng orang-orang di bidang ilmu sosial, manajemen, dan sebagainya untuk mengembangkan satu aplikasi yang mungkin penting dalam rangka pembelajaran tafsir, dan seterusnya. Jadi ini saya kira tidak ada yang tertutup. Ya. Nah, justru di era disrupsi semacam ini, semua serba terbuka, peluang serba ada, hanya siapa yang bisa melihat tantangan jadi peluang, itu yang kira-kira akan berhasil. Satu, ya. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran dengan sistem daring itu menurut saya sebenarnya luar biasa. Pembelajaran berbasis pada sistem online, ya, itu sesungguhnya luar biasa. Karena apa? Karena kita juga akan bisa melihat sesuatu yang real time. Jadi kita bisa melihat sesuatu yang real time. Hanya yang dipentingkan adalah disiplin diri sebenarnya. Jadi perlu ada kedisiplinan diri. Jadi pembelajaran online itu akan berhasil, indikatornya adalah kalau kita disiplin. Kalau kita disiplin, maka kita akan bisa memetik hasil yang luar biasa. Ya. Jadi disiplin data, ya, disiplin menggunakan sistem ini, kemudian disiplin dalam rangka untuk mengembangkan lebih lanjut, ya, melalui kapasitas diri yang kita miliki. Maka saya pikir sistem ini tidak kalah, ya, dengan sistem tatap muka yang biasa kita lakukan. Bahkan dengan kalau kita menggunakan contoh Bina Nusantara University itu, kenapa sih mahasiswanya datang dari berbagai negara, dari Afrika Selatan, dari Vietnam, macam-macam itu? Karena apa? Karena 80% sistem pembelajarannya itu menggunakan sistem daring. Jadi sistem daring, menggunakan sistem online ini. Jadi dan bisa real time. Jadi orang-orang yang belajar di Bina Nusantara itu real time datang di program pembelajaran. Real time mereka mengikuti seluruh prosesi dan juga tindak lanjut yang diwajibkan untuk mereka. Jadi saya pikir kalau kita bisa menggunakan sistem ini dengan benar, kita bisa memantau dengan benar, melihat prosesnya dengan benar, produknya pasti bagus, karena evaluasi yang bisa kita lakukan juga tentu sangat. Nah, kita bersyukur, ini untuk yang pertanyaan ketiga saya pikir ini, kita bersyukur meskipun lambat, ya, PP 46 selesai. Ya, PP 46 selesai. Jadi ini menurut saya PP yang sangat lama, karena Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu lahir di tahun 2012, dan kemudian PP-nya baru selesai tahun 2019 yang lalu. Jadi artinya kita butuh waktu 7 tahun, nyaris 7 tahun untuk menyelesaikan PP ini. Itu karena alotnya pembicaraan mengenai apakah Kementerian Agama memiliki wewenang kaitannya dengan universitas. Ini yang menurut saya menjadi perdebatan yang panjang. Itu satu. Yang kedua adalah apakah Kementerian Agama lalu bisa memiliki fakultas kedokteran dan seterusnya. Jadi definisi tentang universitas, apakah universitas di Kementerian Agama itu sama dengan universitas yang ada di Ristek dulu dan kemudian Kemendikbud sekarang ini. Nah, ini perdebatan yang sangat panjang, dan tetapi akhirnya kita bersyukur karena seluruh kementerian lembaga yang terlibat dalam diskusi mengenai PP 46 ini menyepakati bahwa
tidak ada bedanya antara Kementerian Agama dan Kemendikbud atau Kemenristek dalam rangka menyelenggarakan universitas. Karena di Undang-Undang 12-nya jelas, ya bentuk perguruan tinggi di bawah perguruan tinggi keagamaan adalah universitas, kemudian institut, sekolah tinggi dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kita bersyukur karena ini. Kemudian barangkali yang mungkin perlu segera direalisasi adalah untuk pengangkatan profesor. Jadi karena apa? Karena salah satu di antara PP 46 itu menginspirasikan bahwa untuk pengangkatan profesor di bidang agama itu tidak diperlukan sampai ke Kemenristek, cukup di Kementerian Agama. Jadi kalau Anda doktor di bidang Islamic Studies, maka profesor Anda nanti cukup di Kementerian Agama. Karena sekarang ini semuanya masih terkonsentrasi di Kemendikbud, dulu Kemenristek. Tetapi kalau Anda mata kuliahnya sosiologi politik, sosiologi, antropologi budaya, sejarah, dan seterusnya, maka itu harus tetap kembali ke Kemenristek atau Kemendikbud. Jadi ini yang saya rasa mungkin akan segera ditindaklanjuti, dan saya rasa mungkin ini perlu semacam peraturan surat keputusan dirjen macam itu untuk menyelenggarakan hal itu. Jadi ini kita bersyukur karena sudah punya PP 46 dan mudah-mudahan seluruh amar di dalam PP 46 itu lalu bisa kita tindaklanjuti. Saya rasa mungkin begitu Pak Rektor jawaban saya atas pertanyaan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nursam. Karena waktu sudah melampaui jam 11 sesuai dengan kesepakatan, maka kita sudahi pertemuan kita pada siang hari ini, bahwa satu poin yang tadi ditekankan baik oleh Prof. Imam ataupun Prof. Nursam adalah pada aspek kerjasama. Tidak mungkin untuk memajukan sebuah institusi, kerjasama itu dinafikan, apalagi di era yang serba berubah. Nah, sehingga kemudian kerjasama yang cerdas ini mutlak untuk terus dibangun oleh para akademisi atau para sivitas akademika. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua narasumber kita, Profesor Dr. Imam Suprayogo dan Profesor Dr. Nursam, yang telah berbagi pengetahuan di siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita beri applause secara simbolik. Dan mohon maaf karena gambar saya tidak tampil, bukan karena saya ingin ngumpet dari forum ini, tapi ya tiba-tiba ada masalah di kamera kami. Demikian hadirin sekalian, terima kasih atas kerjasamanya. Kita akhiri dengan pembacaan alhamdulillah. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang akan disampaikan Pak Rektor secara informal, monggo. Ayo sapa-sapa dulu. Sudah kangen ini dengan halo Pak Cek. Semuanya. Terima kasih banyak. Ada di atas. Mana Pak Jamil? Nggak bisa Pak Jamil. Gambarku Pak Jamil. Iya Pak. Moderator mana ini moderator? Selamat milad untuk Madura. Semoga tetap jaya. Dokter moderator ini mana ini? Foto baru, foto bersama dulu. Oh, loh. Oh sudah keluar, kamu mau foto bersama. Wah ini. Ayo cepat, Pak. Dokter Falak ini, Dokter Falak muncul ini.